Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, kemudian jaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun. Baik, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi bertatap muka walaupun di dunia maya. Oke ya, pada kesempatan kali ini nanti saya akan menjelaskan apa yang sudah saya perintahkan di WA, tak suruh mempelajari materi yang saya sudah kirimkan. Jadi nanti kurang lebih saya menjelaskan halaman 1 sampai 14. Perhatikan apa yang sudah saya sampaikan nanti biar nanti tidak merasa kebingungan. Oke ya, kita lanjut dan jangan lupa tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku kelas 11 SMK Negeri 1 Grego, materi yang sudah saya sampaikan ini saya jelaskan tentang trigonometri. Oke ya, ketika kita pernah memperhatikan gelombang apa, gerakan gelombang air laut sampai ke pinggir laut atau dinding pelabuhan, kemudian ada bagaimana cara kita menghitung kedalaman laut atau samudra. Oke ya, fenomena ini adalah salah satu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah sebagian dari penerapannya. Jadi nanti dalam bidang fisika, teknik, kedokteran, teknik itu nanti bisa yang kita ambil ada teknik listrik, ada teknik mesin, ada teknik busana, atau ada teknik sipil, atau yang disebut BKP, batu beton. Nah, itu kita masuk. Contohnya nanti mengukur suatu ketinggian. Oke, dalam ilmu matematika, trigonometri ini nanti berperan penting dalam mengembangkan teknologi, kedokteran, teori-teori fisika, dan teknik. Oke ya, di dalam matematika, trigonometri ini digunakan untuk menemukan relasi antar sisi dari sudut segitiga. Oke, untuk satuan ukuran yang kita gunakan nanti yang pertama sudutnya yaitu ada derajat dan ada radian. Derajat nanti kita simbolkan dengan ini di atasnya ya, O, atau radian itu disingkat dengan rad. Satu putaran penuh disebut juga dengan 360 derajat. Atau satu derajat itu bisa didefinisikan sebagai 1/360 derajat. Ketika kita cermati apa yang ada di gambar ini, nah ini merupakan 1/360 putarannya. Nah, sepernya ya. Kemudian ini 1/4 putaran. Ini setengah putaran. Ini putaran penuh. Jadi satu putaran penuh 360 derajat. Kemudian setengah putaran itu berapa? 180 derajat. Kemudian seperempatnya ini 90 derajat. Paham ya? Nah ini tinggal nanti kita bagi. Oke, ukuran sudut atau yang disebut dengan derajat dan radian. Tentunya dari gambar 8.1 tadi, kamu dapat mendeskripsikan untuk beberapa satuan putaran yang lain sebelum kita memahami hubungan derajat dengan radian. Mari kita pelajari kajian berikut. Satu radian diartikan sebagai ukuran sudut, yaitu sudut pusatnya A. Alfa ini ya. Alfa. Suatu lingkaran yang panjang, busurnya sama dengan jari-jari. Ini R-nya. Nah, perhatikan gambarnya 8.2. Ukuran radian. Jika besar sudut AOB sama dengan alfa, nah alfa ya. Ini bacanya alfa. Panjang AB
ini diartikan sama dengan panjang OA, kemudian sama dengan panjang OB. Maka besar sudut alfa itu panjang AB dibagi R sama dengan 1. Jari-jari ya. Nah, jika panjang busa tidak sama dengan R, maka cara menentukan besar sudut tersebut dalam suatu radian diselesaikan menggunakan definisi perbandingan. Paham ya? Oke, saya yakin paham. Oke, definisi 8.1. Sudut AOB sama dengan panjang AB dibagi R. Ini untuk satuan radiannya. Nah, lebih lanjut hubungan satuan derajat dengan satuan radian bahwa satu putaran penuh itu sama dengan 2 pi radian. Seperti yang dinyatakan dalam definisi berikutnya. 360 itu kan sama dengan satu putaran. Artinya 2 pi radian atau 1 derajat itu sama dengan pi dibagi 180 radian. Atau 1 radian itu 57,3 derajat. Paham ya? Oke. Jadi pi sendiri itu nanti nilainya 180. Ya, perhatikan hubungan secara aljabar antara derajat dengan radian. Contoh, 1/4 putaran itu artinya 1/4 dikali 360. Artinya 90 derajat. Ini dibagi 4. Ya, jadi 90 derajat. 90 derajat sendiri itu artinya 90 dikali pi per 180. Nah, jadinya 90 derajat itu artinya setengah pi radian. Paham ya? Nah, ini kita kalikan jadinya 90 pi. Kita sederhanakan. Dibagi 90, jadi setengah. Kemudian sepertiga putaran itu artinya sepertiga dikali 360. Artinya 120 derajat. Jadi sepertiga putaran itu 120. Artinya 120 derajat itu artinya 2/3 pi radian. Didapat dari mana? Nah, ini kita kalikan. Kemudian kita sederhanakan. Masing-masing dibagi berapa? Dibagi 60 ya. Kemudian setengah putaran itu artinya setengah dikali 360 artinya 180 derajat. 180 derajat itu artinya dibagi 180 artinya pi radian. Jadi 180 itu pi radian. Berarti nanti kita simpulkan pi itu besarnya 180 derajat. Kemudian 2/3 putaran itu 2/3 dikali 360 artinya 240. 240 kita bagi dengan 180. Kalau dibagi nanti bisa, kita sederhanakan masing-masing dibagi 60. 240 dibagi 60, 4. 180 dibagi 60, 3. Jadi 4/3. Di 240 derajat artinya 4/3 pi radian. Paham ya? Baik. Kemudian yang kelima, contoh kelima. 3/4 putaran artinya 3/4 dikali 360. Jadi 3/4 putaran itu artinya 270 derajat. 270 derajat itu artinya 270 per 180. Kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 90. 270 bagi 90. 3. 180 dibagi 90. 2. Jadinya 270 derajat itu 3/2 pi radian. Mudah ya? Mudah, saya yakin bisa semuanya. Oke. Artinya 360 derajat pertama sekali diperkenalkan oleh bangsa Babilonia. Hitungan 1 tahun pada kalender Babilonia yaitu sebanyak 365 hari. Nah, sekarang kita masuk ke konsep sudut. Dasar sudut. Dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari awal
sampai akhir atau terminal. Awal ini intial dan terminal akhir ya. Selain itu, arah putaran memiliki makna dalam sudut. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarnya berlawan dengan putaran jarum jam. Kalau jam itu kan ke kanan, dari satuan ke kanan. Berarti kalau berlawanan ke kiri itu artinya positif. Dan jika nanti searah jarum jam itu ke kanan, berarti nanti putarannya nanti akan negatif, membentuk sudut yang negatif. Atau yang kebalikannya, dari akhir ke awal, itu kalau berlawanan. Kalau searah itu dari kebalikannya ya, searah. Nah ini putaran berlawanan itu kan berarti ke kiri. Ke kiri nanti negatif. Ke kiri nanti positif. Kalau ke kanan negatif karena bersearah. Itu ya. Maksudnya intinya searah jarum jam itu nanti negatif, berlawanan arah jarum jam itu positif. Ke kanan negatif, ke kiri positif. Mudah ya. Oke, ini cuma gambar. Coba perhatikan arah sudutnya. Nah, sisi awal ini kita ke geraknya ke kiri atau berlawanan, berarti nanti nilainya positif. Ini geraknya ke kanan searah, berarti nilainya nanti negatif. Itu ya. Dalam koordinat kartesius, di sisi awal suatu garis berimpit dengan sumbu X dan sisi terminal terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius itu disebut standar baku. Jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu, ini cuma pengertiannya. Jadi nanti sudutnya, kalau sudut istimewa nanti ada, selain ini ya, ini cuma pembatasan kuadrannya ada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah ini sebagai catatan bahwa sudut itu bahwa menyatakan sudut itu lazimnya digunakan huruf Yunani. Nah ini tadi, ini alfa, ini beta, ini gamma, seperti ya, ini theta. Atau seperti huruf kapital A, B, C, D gitu ya. A, alfa, B, beta, C. Kalau di ini C, ini Z, gamma, ada ininya namanya theta. Cermati gambar. Nah, besar sudut alfa standar, maka besar betanya disebut sudut konterminal. Nah, A plus beta dikurangi 360 derajat, ini derajat ya, bukan ribu ya. 6 derajat seperti gambar, kita perhatikan 8.4. Sudut secara geometri dan pembatas kuadran, ya ini ya. Nah, ada alfa, ada beta. Nah, ini pembagian sudutnya. Ini sudut kuadran pertama 0 sampai 90. Kuadran kedua 90 sampai 180. Kuadran ketiga 180 sampai 270. Kuadran keempat 270 sampai 360 derajat. Jadi arahnya ini ke kiri, berlawanan jarum jam karena positif. Paham ya? Oke ya. Nah, ini penjelasan dari ini sudah kita masuk ke berbagai kuadran. Oke, ini cukup sekian. Ini nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya harapkan paham semuanya. Ini sudah sampai sudut berbagai kuadran. Jangan lupa tetap kita ulang-ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.